warahmatullahi wabarakatuh, sahabat podcast perpustakaan SMA Negeri 1 Berau. Kembali lagi dengan saya Wildia Nuratna Putri Novia selaku host podcast hari ini. Tak terasa kita sudah sampai di episode 27 dari podcast perpustakaan SMA Negeri 1 Berau. Tentunya dengan membawakan kisah-kisah inspiratif dan juga sharing bersama teman-teman yang hebat dan luar biasa. Hari ini podcast perpustakaan SMA Negeri 1 Berau mengundang dua teman hebat saya yang merupakan ketua ekstrakurikuler. Ada ketua ekstrakurikuler PMR dan juga ada ketua ekstrakurikuler PIKR. Dari sebutan ekstrakurikuler saja kita sudah bisa merasakan aura-aura positif dari mereka ini ya. Oke. Sebelum kita berkenalan lebih lanjut dengan sahabat-sahabat saya ini, saya mau memberitahukan ke sahabat podcast perpustakaan SMA Negeri 1 Berau bahwa hari ini bertepatan dengan Hari Batik Nasional sehingga kami menggunakan baju batik yang bernuansa Nusantara. Jadi selamat Hari Batik Nasional. Oke, saya juga punya pantun untuk teman-teman podcast yang senantiasa menonton. Membeli baju di pasar lawas. Bajunya untuk hari raya. Selamat menonton sahabat podcast. Semoga bermanfaat dan seru ya. Oke, langsung saja saya berkenalan dengan ketua ekstrakurikuler yang sangat luar biasa ini. Silahkan teman-teman boleh perkenalkan dirinya ke sahabat-sahabat podcast yang senantiasa menonton. Dimulai dari ketua PIKR dulu. Oke. Halo sahabat podcast, perkenalkan nama saya Kesha Kirani Putri dari kelas 12A selaku ketua dari PIK Remaja Korps SMA Negeri 1 Berau, dan saat ini kami memiliki pembina yakni Bapak Maulana Ihsan Kurniawan SPD. Luar biasa, hebat sekali. Selanjutnya silahkan perkenalkan diri dan juga ekstrakurikuler serta pembinanya untuk ekstrakurikuler PMR. Baik, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Ayudia Fiantika dari kelas 12D. Di sini saya sebagai Ketua Palang Merah Remaja SMA Negeri 1 Berau atau PMR. Nah, PMR ini dibinain oleh Ibu Ati Lumban Raja SPD. Bu Ati Lumban ya. Iya. Oke, ini kita langsung aja masuk ke tanya jawab ya teman-teman. Ini kita kemarin kan sempat mengadakan rapatkah atau sidang ya itu ya? Sidang LPJ, laporan pertanggungjawaban. Jadi itu dia mengupas semua proker-proker yang sudah ada di ekstrakurikuler teman-teman ya kan. Nah itu boleh dong teman-teman ceritakan apa aja program kerja yang ada di ekstrakurikuler teman-teman. Oke, jadi kalau di PIK Remaja Korps sendiri itu ada beberapa program kerja, seperti ada pelatihan membatik, kemudian pelatihan membuat edukasi, media edukasi seperti itu, kemudian ada peringatan Hari HIV/AIDS, kemudian juga ada pelatihan konselor sebaya, kemudian ada bina kelas-kelas, jadi kayak kami sosialisasi ke kelas 10 khususnya, kemudian juga ada membina PIK remaja gitu. Kami di sini ada membina PIK remaja dari SMP 1 Tanjung Redap sama SMP 3 Tanjung Redap. Wah, luar biasa ya. Kalau untuk program kerja yang ada di ekstrakurikuler PMR apa saja? Oh iya, jadi kan di PMR itu ada 6 sekbid kan. Sekbid keterampilan hidup sehat, bakti masyarakat, persahabatan, PPA atau kegiatan umum, dan UKS. Nah, jadi untuk prokernya itu kayak Pokaris, perkemahan orientasi, di mana itu tuh diadain saat kami merekrut anggota baru. Jadi setelah merekrut, mereka kami kemahkan untuk perkemahan orientasi perkenalan sekbid. Terus ada jumpa bakti gembira yang kami hadiri pas di Studion Teluk Bayur itu. Lalu ada latihan gabungan dengan sekolah lain. Saat itu kami latihan gabungan dengan SMA 4. Lalu ada family gathering, itu untuk acara senang-senangan kami, sidang LPJ, terus agenda Ramadan di mana kami membagikan sahur dan takjil. Lalu ada membersihkan membersihkan jalanan itu kalau nggak salah saat kemah. Lalu ada youth camp juga. Youth camp itu buat kemah seru-seruan. Lalu ada sidang LPJ, dan itu acara terakhir kami tuh sidang LPJ.
Oke, saya mau nanya lebih lanjut tentang program kerja dari masing teman-teman ini. Tadi di Peak Air sempat disebutkan itu ada membatik. Iya. Itu saya pikir kalau di Peak Air itu sebatas yang untuk bersosialisasi, kayak untuk misalnya kayak menerangkan tentang HIV. Kayak saya pikir seperti itu saja. Ternyata ada membatik ya. Itu boleh dijelaskan seperti apa membatiknya dan tujuannya untuk apa? Oke, jadi kalau di PIK remaja itu nggak cuman tentang kita mensosialisasikan sesuatu, tetapi kita juga meningkatkan keterampilan dari anggotanya. Karena tujuannya untuk menyiapkan remaja biar bisa menghadapi istilahnya masa depannya gitu, sehingga tercipta keluarga berencana. Itu garis besarnya. Kemudian untuk pelatihan membatik sendiri itu memang udah program kerja kami tahunan seperti itu. Jadi ada MOU-nya dengan Rumah Batik Berau, dan tujuannya ya memang untuk meningkatkan istilahnya hard skill dari anggota PIK Remaja Corp biar mereka bisa punya keterampilan baru, yaitu membatik. Kebetulan untuk tahun ini kita belajar tentang batik cap, jadi ada cetakannya seperti itu. Ih, seru sekali. Juga tadi sempat disebutkan ada apa tadi program kerja yang kedua tadi sebutkan? Yang kedua ada peringatan Hari HIV atau membuat media edukasi. Itu untuk peserta-pesertanya dari mana saja? Oke, kalau target dari pesertanya itu adalah anggota dari PIK Remaja Corps. PIK Remaja Corps juga ada 4 sekbid, jadi ada Medivo juga sekbidnya, yang mana tujuan utama untuk pesertanya adalah anggota dari sekbid Medivo, biar mereka bisa mengetahui bagaimana sih cara editing yang bagus atau pengambilan video yang bagus seperti itu. Ih keren banget. Oke, tadi saya dengar dari ekstrakurikuler PMR itu banyak kemah ya ternyata. betul. Itu biasa dilaksanakan berapa hari kalau kemah? Kalau kemah itu 2 hari 1 malam. Jadi misalnya biasanya kami ngambil hari Jumat, dari habis sholat Jumat sampai besok paginya jam 12 hari Sabtu. Wah, itu biasanya diadakan di sekolah atau Iya, bagaimana? di sekolah. Di Jadi sekolah. malamnya kami api unggun juga kan. Seru sekali. Juga ini tadi membersihkan jalanan itu seperti apa itu? Itu biasanya kami adakan saat kami kemah. Jadi agenda Sabtu pagi setelah kami senam bersama, kami bakal keliling biasanya sekitaran tepian teratai. Di situ kami bawa plastik sampah, jadi kami sekalian keliling kan membersihkan sampah gitu. Keren sekali ya, Iya. benar-benar selain menyehatkan juga Peduli lingkungan. Iya, betul sekali. Selanjutnya saya mau tanya tentang Peak Air. Itu setahu saya Peak Air itu ada bagian-bagian kayak Peak Corps dan juga Peak Sinar kah apa gitu? Oke, jadi untuk PIK Sinar, PIK Corps Ya. dan lain-lain itu adalah nama dari PIK masing-masing gitu. Jadi masing-masing sekolah tuh ada nama PIK-nya sendiri. Kayak di SMA 1 itu namanya PIK Corps. Corps itu adalah singkatan dari kelompok organisasi remaja pendidik sebaya seperti itu. Jadi kalau mungkin PMR namanya Wirasmart, Iya, betul. di SMA 1, di SMA lain mungkin beda lagi namanya PMR. Ternyata terbagi-bagi, saya baru tahu. Iya. Oke, selanjutnya saya mau nanya tentang program kerja yang terlaksana dan juga tidak terlaksana, dan kalau boleh tahu alasannya juga. Jadi kalau untuk PIK Corps itu yang terlaksana ada tadi pelatihan membatik, kemudian pelatihan membuat media edukasi, kemudian ada pelatihan teriak KRR, kemudian memperingati Hari HIV/AIDS, lalu ada membersihkan kesekretariatan, membuat mading, kemudian juga ada pelatihan konselor sebaya dan sosialisasi ke kelas 10 dan bina PIK SMP di SMP 1 Tanjung dan SMP 3 Tanjung Redang. Maaf saya potong, ini yang tentang pembinaan KRR itu apa ya KRR? Teriak Boleh? KRR. Ya, boleh dijelaskan. Oke, jadi kalau teriak KRR sendiri itu adalah materi pokok dari PIK Remaja. Jadi kalau misalnya teriak KRR itu dari singkatan 3 ancaman dasar kesehatan reproduksi remaja. Jadi ada pernikahan dini, seks pranikah, dan juga nafsa. Nah, itu 3 materi pokok yang memang harus dipelajari sama anggota PIK Remaja seperti itu. Jadi memang biasanya teriak KRR itu dilakukan di awal
memang anggota baru tuh baru masuk, jadi mereka udah dapat 3 materi pokok itu tadi seperti itu. Kayak pelatihan dasar gitu. Iya, pelatihan dasar. Luar biasa. Selanjutnya itu tadi yang sudah disebutkan adalah yang terlaksana. Iya. Yang tidak terlaksana boleh dijelaskan supaya untuk kepengurusan selanjutnya itu bisa terlaksana. Oke, jadi untuk PIK sendiri sayangnya lumayan banyak. Ada beberapa program kerja yang tidak terlaksana kemarin. Yang pertama adalah LDK. LDK itu tidak terlaksana karena sebenarnya niatnya adalah di akhir kepengurusan, sedangkan setelah dilihat jadwalnya di akhir kepengurusan itu ada program kerja yang sudah dianggarkan, yaitu pelatihan konselor sebaya, jadi tidak sempat. Kemudian juga ada anniversary, itu sayang banget nggak terlaksana karena kebetulan banget kami anniversary pada tanggal 1 Desember, jadi waktu itu bertepatan sama kita lagi ulangan juga. Sayang sekali. Kemudian juga ada temu sapa genre, family gathering, dan itu terangkai jadi satu kegiatan. Temu sapa genre, family gathering, outbound itu satu kegiatan dan sayangnya nggak terlaksana gitu. Ya, kalau boleh tahu kenapa? Karena pertama waktunya dan niatnya kami tuh mau di awal tahun, tapi di awal tahun ternyata kami malah fokus menyiapkan program kerja lain kayak mading dan lain-lain, sehingga dananya pun terserap dari situ. Iya. Dan juga waktunya jadi tidak fleksibel, makanya kami merelakan itu tidak terlaksana. Tapi semoga di kepengurusan selanjutnya itu bisa terlaksana. Karena kan kendalanya hanya di waktu kan. Terutama tadi yang anniversary itu sayang sekali. Semoga di kepengurusan selanjutnya bisa terlaksana. Selanjutnya kalau di ekstrakurikuler PMR itu apa saja yang terlaksana dan tidak? Lumayan banyak ya kalau yang terlaksana itu, seperti ini biasanya Jumbara itu kan 5 tahun sekali tuh. Kebetulan di kepengurusan saya itu dapat, jadi itu terlaksana Jumbara. Lalu ada kema pengukuhan atau youth camp itu juga terlaksana, agenda Ramadan terlaksana, sidang LPJ terlaksana, terus Hastakarya di mana kami membuat mading juga itu juga terlaksana, hari HIV dengan PIK juga terlaksana. Lalu untuk Sekbid UKS sama Pupdok ini alhamdulillah terlaksana semua, kayak pengecekan obat-obatan, membersihkan UKS, terus posting kegiatan-kegiatan tuh alhamdulillah terlaksana semua. Seperti itu. Betul, sebentar. Saya tadi dengar ada gabungan HIV. Itu berarti pernah collab nih ekstrakurikulernya nih. Boleh diceritakan? Jadi setelah dilantik gak sih? Iya. Kurang lebih 2 bulan Setelah dilantik itu prokor pertama saya langsung collab dengan PIK. Jadi kalau nggak salah kita bikin berapa pita ya? ada mungkin 700-an Iya, ya. 700. Oh, yang pita-pita Iya. itu. Iya. Hari itu memang setelah kita melakukan apel karakter, itu dibagikan pita-pita. Itu masih saya simpan di rumah. Iya. Itu betul-betul pengalaman yang bagus sih, karena kayak seru banget. Ya, itu kami bikin pitanya lumayan banyak, jadi bagi 2 lalu kami bagikan juga. Oke, selanjutnya Untuk program kerja yang tidak terlaksana itu kayak Pokaris. Biasanya itu Pokaris itu harusnya diagendakan di awal Agustus. Cuman karena bertabrakan dengan Jumbara, sebenarnya Jumbara ini kan September. Tapi persiapan kami itu dari 1 bulan. Jadi kata pelatih kami dan pembina itu untuk Pokaris ini ditunda dulu, jadi biar kepengurusan selanjutnya. Lalu ada Hari Susu Sedunia, itu kami tidak mengadakan karena ini juga bingung mau membagikan susu atau gimana, kendala anggaran juga. Lalu ada menanam pohon. Nah, menanam pohon ini dari tahun lalu juga tidak terlaksana karena yang pertama kami bingung mau cari bibit di mana. Lalu untuk tempatnya juga awalnya mau di Tanjung Batu, cuman kesana tuh kayaknya agak jauh ya, jauh banget. Terus kayak banyak yang nggak dibolehin juga kan. Jadi akhirnya tidak terlaksana. Banyak kendala ya. Iya. Padahal sudah bagus ya untuk menanam pohon. Itu benar-benar PMR ini selain merawat kesehatan yang dari dalam, untuk lingkungannya juga di luar dipedulikan. juga. Betul. Selanjutnya proker-proker yang semisalnya ada lagi kah proker-proker yang sempat terlaksana gitu atau tidak terlaksana lagi? Kalau di PIK itu
ada konseling online sama konseling offline, itu juga sempat terlaksana karena fungsi dari PIK kan namanya sendiri Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Jadi udah pasti kami melaksanakan konseling, sama ya biasa kami juga ada live streaming atau postingan-postingan konten informatif di media sosial kami. Oh, berarti itu yang dikatakan dengan online tadi itu ya, Iya. dengan live streaming atau ada game meet, Google Kalau Meeting? misalnya untuk konten sendiri kami feeds IG, ada informasi misal lagi ngebahas tentang overthinking. Nah, kami ngejelasin pengertiannya tuh apa, dampak-dampaknya seperti apa. Kemudian juga kami mengadakan live streaming sama narasumber terkait tema yang kami angkat pada bulan itu, seperti itu. Oh ya, tadi saya juga mendengar dari PMR ada yang namanya mading. Iya. Itu karya apa tadi namanya, Hastakarya. Hastakarya itu apa saja yang ditampilkan? Sebenarnya hastakarya itu kayak buat kreasi dari barang bekas. Oh. Jadi 0 rupiah, betul-betul barang bekas. Cuman bertepatan dengan karena mading kami ini kosong, jadi saya mengubah tema jadi semua ini bikin mading gitu, bukan barang bekas saja. Jadi mereka bikin mading itu sesuai dengan 7 materi. Oh, apa saja tuh 7 materinya? Kepala Merahan, pertolongan pertama, siaga bencana, kepemimpinan, donor darah, kesja, lalu ya itu aja, kesja. Oh. Kesehatan remaja. Ah, Tuh. iya. Jadi karena ada 7 materi dan juga 7 mading kan, jadi kami ganti tiap bulan itu madingnya. Oh, setiap bulan Iya, ya? setiap bulan. Jadi materinya berbeda-beda seperti itu. Tadi sudah disebutkan ada donor darah. Apakah ini di PMR pernah melakukan donor darah? Untuk donor darah belum, tapi beberapa bagian dari anggota kami itu sudah melakukan donor darah karena sudah legal kan umurnya. Iya, gitu. benar. Kami juga sering diundang ke pusat instansi Kodim atau polisi untuk melakukan donor darah seperti itu. Tapi kalau untuk menyediakan kayak kami yang membuat tempat donor darah gitu mungkin enggak dulu. Maksudnya belum boleh gitu. Iya, ribet juga ya, karena sulit ya. Kami kesulitan. anak sekolah kan, jadi harus dari PMI-nya langsung. Oh ya, seperti itu. betul. Itu kalau misalnya mendonorkan darah untuk teman-teman yang dari PMR yang sudah pernah melakukan donor darah, itu syaratnya untuk mendonor darah apa saja? Yang udah pernah atau yang baru pertama kali? Yang baru pertama kali boleh dijelaskan, yang kalau- udah pernah juga boleh dijelaskan. Kalau baru pertama kali itu minimal 17 tahun, tapi 17 tahun. 17 tahun yang sudah kayak berapa bulan? 3 bulan, 2 bulan gitu. Lalu itu HB-nya harus di atas 12,5. Lalu tensinya juga harus stabil, nggak boleh kurang dari 100. Ya. Berat badannya juga harus lebih dari 45. Oh. Ya, seperti itu. Terus kalau nggak salah kalau mau donor darah itu 3 hari sebelumnya nggak boleh minum obat. Oh iya, pernah Iya. ada kejadian teman saya dia mau mendonor darah terus katanya nggak boleh karena dia habis minum obat. Iya, itu nggak boleh. Tuh. Sama harus banyak minum air putih, soalnya kalau misalnya kita jarang minum air putih kan darah kental. Jadi tuh kayak bakal susah keluar dan sakit banget itu kalau keluarnya kental gitu. Sebenarnya saya ini kan juga pengen ya untuk donor darah, tapi kayaknya saya yang butuh darah. Saya yang butuh darah. Selanjutnya kalau ya itu kan tadi yang baru pertama kali melakukan donor darah. Kalau yang sudah sering melakukan donor darah? Jedanya donor darah tuh 3 bulan. Jadi seperti saya kemarin kalau nggak salah Agustus saya donor darah, berarti mungkin November. November saya donor darah lagi tapi dengan HB dan tensi yang stabil juga. Gitu. Jadi harus stabil baru bisa. Kalau misalnya saya sudah donor darah tapi belum saya mau donor darah lagi tapi tidak stabil juga nggak bisa. Oh ya, tadi itu di Pick Air itu dikatakan ada sharing online ya kan. Nah, itu saya follow juga kok. Akunnya Pick Air saya follow. Terus juga itu ada sekbid sendiri untuk dokumentasi. Dokumentasi itu termasuk sama Medivo, jadi media, data, dan informasi. Berarti sudah ada bidangnya sendiri untuk mengupload ya. Mengupload, mengedit, seperti itu. Oh iya, luar biasa. Namanya keren. Iya, keren banget ya singkatannya. Benar-benar. Selanjutnya kita sudah mau mendekati akhir dari sesi tanya jawab kita. Ini saya punya pertanyaan terakhir untuk teman-teman. Itu adalah apa sih teman-teman ini punya ujangan, apa sih bahasanya Indonesia, ujangan? Iya, jangan.
Iya kayak apa sebenarnya harapan dan juga pesan. Nah, pesan dan kesan untuk pengurusan ke selanjutnya, benar, ke depannya. Aku nggak tahu. Duluan. Mungkin untuk kepengurusan selanjutnya bisa lebih baik dari kepengurusan saya. Terus juga mungkin untuk proker-prokernya kalau diusahain untuk terjalankan semua. Terus komunikasi antar anggota juga usahakan terjalin dengan baik. Seperti itu. Semoga PMR Wirasma tetap menjadi PMR nomor 1 dan PMR terbaik se-Kabupaten Berau. Amin. Wah, keren sekali. Ini tadi dibilang semoga lebih baik dari kepengurusan yang sekarang. Padahal kepengurusan yang sekarang sudah sangat keren dan hebat. Nggak kebayang nanti kalau misalnya lebih Iya, hebat lagi ya. Semoga lebih hebat. Selanjutnya, kalau wejangan dari Ketua Ekstrakurikuler PIKR untuk kepengurusan selanjutnya, itu seperti apa? Baik, jadi untuk kepengurusan selanjutnya saya harap bisa lebih baik daripada kepengurusan saya gitu ya. Kemudian juga saya harap program kerja yang tadi belum terlaksana bisa terlaksana, dan semoga kita terus bisa menyebarkan virus-virus genre dan juga bisa meningkatkan relasi dan juga hubungan dengan remaja-remaja lainnya. Jadi tidak hanya dengan anggota PIK remaja, tapi juga kita bisa menyebarkan ke remaja-remaja yang ada di sekitar kita, khususnya siswa-siswi SMA Negeri 1 Berau. Benar-benar dari wejangannya, dari kesan-kesannya saja kita sudah tahu positive vibes-nya terasa sekali ya sahabat. Dan ya, itu dia, teman-teman kita akhiri video kali ini dengan salam literasi. Ya kan? Kalau saya bilang salam literasi, teman-teman bilang ayo membaca, begitu ya. Ya. 1, 2, 3. Salam literasi, Ayo membaca. Oke, terima kasih kepada sahabat podcast yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video podcast episode 27 kali ini. Dan juga bagi teman-teman yang baru saja menonton video kali ini dan belum subscribe, jangan lupa like dan subscribe video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.